Hai 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 sobat sehat, be healthy, be Be happy. happy. Selamat datang di podcast Ngulik Sehat, tempat yang paling cocok buat ngobrol santai tapi tetap berfaedah karena akan membahas seputar gaya hidup dan kesehatan nih. Bersama dengan aku, Endah Dewi, yang akan membawakan podcast ini dengan topik-topik yang seru dan trending, yakni seputar biohacking dan gimana sih caranya untuk mengoprek tubuh kita agar tetap sehat, produktif, dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, seorang ahli biohacking, konten kreator kesehatan yakni Kak Naja. Hai. Halo Kak, gimana nih kabarnya hari ini Kakak? Baik banget, seneng banget nih aku akhirnya diundang ke podcast Ngulik Sehat ini. Kayaknya semua sobat sehat yang ada di sini nih udah pada gak sabar nih Kak buat menggait ilmu yang sebanyak-banyaknya dari Kakak. Apalagi seputar dengan biohacking ini Kak. Apa sih Kak sebenarnya biohacking ini dan kenapa kok terdengar seperti eksperimen manusia gitu sih? Iya nih, emang banyak banget ya orang yang mikir kalau biohacking itu tuh adalah eksperimen-eksperimen aneh gitu karena bahasanya yang masih asing di telinga kita. Padahal di kehidupan kita sendiri kita sudah pasti pernah melakukan biohacking ini. Biohacking itu sendiri merupakan cara kita menjaga kesehatan tubuh dengan metode yang sesuai dengan pola tubuh kita. Kayak contohnya tuh, dulu tuh aku sering banget ngerasa cepet lelah, cepet ngantuk, jarang sarapan juga kayak gitu. Nah terus aku coba-coba cari tahu kan apa yang salah ya sama diri aku sampai akhirnya aku ketemu metode biohacking ini. Metode yang aku terapin adalah tidur cukup dan konsisten. Tuh kan sekarang teknologi udah maju ya, udah canggih. Sekarang udah ada smartwatch tuh yang bisa nge-track seberapa bagus kualitas tidur kita. Kita bisa gunain tuh smartwatch buat ngekontrol tidur kita. Mandi air dingin teman-teman, aku tahu banget ini susah banget ya, terutama Iya, Kak. kita mahasiswa kota Malang nih, Dingin udaranya banget ya, dingin Kak, ya? banget, pasti susah banget buat mandi pakai air dingin. Padahal mandi air dingin itu manfaatnya banyak banget dan bagus buat syaraf kita gitu Kak Enda. Oh gitu, jadi kayak semacam biohacking ini kayak nge-cheat tubuh kita supaya tubuh kita itu bisa lebih sehat gitu ya Kak ya? Bener banget, tapi nge-cheat juga nggak boleh asal-asalan nge-cheat. Itu tuh semua ada ilmunya. Kita nggak boleh cuma asal ikut-ikutan doang. Kita harus cari yang sesuai dengan pola tubuh kita, kayak gitu. Oh, notes ya sobat sehat semua, bahwasanya untuk memulai biohacking ini kita juga harus menyesuaikan dengan bagaimana pola tubuh kita sendiri. Jadi tidak boleh asal-asalan ya teman-teman semua. Oke Kak, kalau gitu gimana sih cara kita memulai biohacking dengan versi anak kuliahan kayak kita ini, apalagi Gen Z ya Kak ya, yang pastinya dengan budget yang seminimalisir. Gimana sih Iya. caranya? Tuh relate banget nih pertanyaannya sama aku. Soalnya aku sendiri juga sampai sekarang masih cari-cari metode yang murah banget nih, yang cocok juga sama kantong aku. Mau berapa tips nih Kak Enda? Mungkin boleh lah Kak 5 tips nih buat 5 teman-teman tips, semua. banyak ya. Nih, tips yang pertama nih, apa ya yang paling murah yang bisa kita dapetin sehari-hari tuh kayak berjemur di sinar matahari pagi itu. Apalagi kita kan tinggal di Indonesia nih, negara tropis yang sepanjang tahun selalu ada matahari. Kita memanfaatkan sinar matahari itu buat kesehatan tubuh kita. Terus yang kedua adalah tidur yang cukup. Kita bisa nge-track kualitas tidur kita lewat smartwatch. Habis itu yang ketiga ada mengatur pola makan. Kita coba makan makanan real food. Nih, lumayan susah nggak ya buat Gen Z? Ya susah banget nih Kak, apalagi kita di Malang ya Kak ya. Ya, Wow. semua makanan viral masuk nih ke kota Malang. Iya Jadi dong. mahasiswa-mahasiswa Malang tuh pasti FOMO ada lah ya, kayak pengen nyobain makanan-makanan viral. Nah, kalau kayak gitu tuh sebenarnya sesekali aja boleh, cuman kita tetap harus kontrol semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kayak gitu. Yang keempat itu olahraga bisa kali ya, mahasiswa Malang nih. Iya dong, harusnya Tuh. bisa ya teman-teman Bisa, semua. banyak banget nih tempat olahraga di Malang. Yang lagi viral nih sekarang pedal orang-orang. Iya Kak. Bayar 400.000 buat sejam main pedal sama coaching. Itu Waduh agak berat itu ya kayak mahasiswa udah gak kuat. Tuh sebenarnya ada tips lain tuh buat olahraga yang murah. Kita bisa lakuin di rumah atau di kosan. Yaitu dengan olahraga kayak push up, sit up kayak gitu-gitu. Olahraga angkat iya. beban, tapi bebannya dari diri kita sendiri. Atau enggak misal kalian belum terbiasa buat angkat beban, kalian bisa coba dengan jalan kaki sambil diselingi jogging kayak gitu. Terus ini yang terakhir, yang kelima. Apa Yang tuh, Kak? kelima ini
Penasaran banget ya apa yang kelima nih ya. Yang kelima nih Gen Z banget ini, susah banget dilakuin, yaitu detox digital. Wah, apa tuh Kak? Detox digital tuh kita mengurangi asupan-asupan dari digital, dari sosial media kayak gitu. Kan kalau mahasiswa tuh pasti ngerjain tugas laptop, pasti Iya. cari-cari jurnal juga pakai laptop digital kayak gitu tuh kan emang tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, susah banget tuh buat dikurangin. Yang bisa kita kurangin itu tuh sosial medianya teman-teman. Soalnya kan kadang kalau kita udah masuk nih ke sosial medianya, ke Instagram, ke TikTok kayak gitu, susah banget buat keluar. Ya Kayak kita bener banget Kak. itu tuh juga nggak baik buat tubuh kita. Soalnya dengan kita nge-scroll itu tadi, terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam otak, ke dalam tubuh. Makanya teman-teman banyak banget kan yang ngerasa kayak, padahal aku hari ini tuh nggak ngapa-ngapain loh, tapi capek banget. Nah itu tuh karena kalian terlalu banyak nge-scroll, terlalu banyak informasi yang kalian dapat, akhirnya tubuh kalian tuh udah overload banget ini nggak kuat kayak gitu. Iya, wah, ternyata bisa banget ya Kak ya. 5 tips itu tadi bisa untuk memulai biohacking ya Kak ya. Ternyata tuh tanpa kita sadari 5 tips itu tadi tuh sebenarnya gampang banget. Cuman gimana caranya kita mau untuk memulainya ya Kak ya. Bener banget. Yang penting ada kesadaran untuk berubah dan kita konsisten dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu tadi. Oke, gokil banget nih Kak ngulik sehat kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya Kak ya buat insight-nya hari Sama-sama. ini. Jadi intinya teman-teman, biohacking itu bukan hanya siapa yang akan menjalankan, bukan hanya orang-orang elit saja yang mampu untuk menjalankan. Namun buat siapapun yang ingin hidupnya sehat itu bisa banget mulai untuk biohacking ini ya Kak Bener ya. banget. Dan badan kalian tuh sebenarnya kayak software gitu loh. Tinggal gimana cara kalian nge-update-nya aja. Wah, keren banget nih quotes-nya Kak. Oke deh, sampai di sini dulu ya teman-teman episode Ngulik Sehat kali ini. Karena promosi kesehatan, Be healthy, be happy. See you.